Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu, kita buka surat Al-A'raf ayat yang ke-160. Ada di halaman 171. 171. Surat Al-A'raf ayat 160. Sampun? Para bunda sudah? Monggo. Hitungan ketiga kita baca ta'awud, basmalah langsung baca ayat 160. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa idistasqahu qawmuhu anidhrib bi'asakal hajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون
wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Insyaallah kita lanjutkan materi kita tentang tadabbur surat Al-Lahab. Sudah pada episode yang keempat, tidak tahu nanti selesai apa tidak nih. Kalau tidak selesai berarti satu episode lagi. Karena ternyata di balik kisah yang mengharu biru, hiruk pikuk keluarga Abu Lahab ada banyak juga kisah-kisah lain yang perlu kita ungkap untuk kita ambil ibrohnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau. Kemarin yang terakhir kita sudah sampai pada kisah di mana salah satu anak dari Abu Lahab tewas. Kalau kita mengatakan orang mati itu mestinya proporsional Bapak Ibu. Ini kalau Utaibah itu bahasa yang tepat apa? Meninggal, wafat, tewas. Iya. Iya, kayak kemarin ada pendemo ya, ada mahasiswa yang tewas gitu. Yang lain pada protes, ya jangan tewas lah gitu. Ya, jadi kita perlu belajar diksi yang tepat supaya nanti makna yang terungkap juga tepat dengan suasananya. Gitu. Jadi Utaibah ini sebagaimana doa dari Rasulullah SAW, ya, karena si Utaibah ini ketika mengembalikan putri Rasulullah, sinten Ummu Kulsum, itu sambil mengembalikan, sambil meludahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilab. Ya Allah, utuslah salah satu anjing di antara anjing-anjingmu untuk anak ini. Kemudian sebagaimana kita kisahkan kemarin, di satu perjalanan Abu Lahab merasa khawatir atas doa dari Rasulullah SAW. Ya, walaupun dia mengingkari, tapi ternyata yakin dengan doanya. Nah, ini kan paradoks gitu. Dan pada akhirnya si Utaibah ini tewas diterkam singa. Omong-omong, berapa sih jumlah putranya Abu Lahab? Kita baru kisahkan dua, Utbah sama Utaibah. Ternyata ada yang lain, tapi tidak pada kesempatan ini kita ceritakan. Dan ternyata yang mati kafir itu cuma satu, ya si Utaibah itu. Yang lain itu masuk Islam. Ada 3 yang lain, 1 putri dan 2 putra. Jadi ada 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla narang dzata lahab. Sayasla narang dzata lahab. Sayasla. Allah menggunakan kata yasla. Pada terjemahannya artinya apa Bapak Ibu? Sayasla artinya di situ apa? Kelak dia akan dimasukkan. Kalau masuk itu bahasa Arabnya apa? Dakhala yadkhulu. Ya. Jadi inilah lagi-lagi pelajaran penting bagi kita, betapa sangat urgen bagi kita untuk belajar bahasa Arab, supaya nanti kita bisa belajar Al-Qur'an dan mendapatkan makna yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Karena kalau melalui terjemahan maknanya sangat terbatas. Yasla itu Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, sudah apa belum? Kalau Bapak Ibu menyaksikan kambing guling,
Kambing guling, sapi guling pernah? Nah, kambing guling lah ya, sapi guling ini kegedean. Ya. Kambing guling itu kan ketika dibakar, ketika dimasak itu dengan api yang membara di bawahnya nih. Ya, diputar-putar begitu. Yasla itu seperti itu. Yasla. Jadi ditusuk dan diputar-putar. Nah, azab yang diterima oleh Abu Lahab. Naudzubillah min dzalik. Dimasukkan kemana? Nauran dzata lahab. Di dalam api yang bergejolak. Nah, kita juga sudah sampaikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata dua kali lahab, lahab sebanyak 2 kali. Yang pertama di ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kata lahab dipakai oleh Allah pada ayat yang pertama. Kemudian diulang pada ayat yang ketiga. Ayat yang pertama itu pujian. Abu Lahab itu pujian. Orang yang wajahnya bercahaya. Tapi di ayat yang ketiga itu adalah hinaan. Setelah dipuji, kemudian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Saya selana roh dzata. Dia akan dibakar dengan cara seperti itu, yasla, di dalam api yang bergejolak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung ke ayat yang keempat nih. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada berapa kata itu, Pak, di situ? Bu, ada berapa kata di dalam ayat itu? Ada wawu 1, ada imro'ah 2, ada hammalah 3, kemudian al-hatab. Berarti berapa kata? Asik nggak belajar kayak gini? Apa mumet? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada wawu di situ, wawu ataf. Kemudian imro'ah, ada dhamir hu ya. Hu-nya kembali kepada Abu Lahab. Kemudian hammalah dan al-hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imro'ahnya. Nah, di sini juga ada pembahasan menarik Bapak Ibu. Istri itu bahasa Arabnya apa? Istri. Ya. Ini para bunda jangan baper ya. Jadi kalau suami bahasa Arabnya zaujun. Berapa huruf? Zai, wawu, jim. Kalau istri zaujatun. Berapa huruf? Zai. Ya, langsung nyambung nih para bunda. Kawat lah ya. Zai, wawu, jim, dan tak marbutoh. Ada berapa? Ya memang ada maknanya. Ada makna tersiratnya. Kenapa zaujatun? Nah, kalau imro'ah kan banyak. Imro'ah. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa di sini Allah menggunakan kata imro'ah? Nah, sebentar. Imro'ah itu kan salah satu kata yang mewakili istri di dalam Al-Quran. Ya, ada nisa, ada zaujah, ada imro'ah. Nisa kan wanita aslinya, tapi nanti juga bisa berarti menjadi istri. Nisa hukum harsul lakum dalam surat Al-Baqarah. Istri-istri kalian seperti ladang. Jadi istri itu nopo bapak-bapak? Ladang. Dan ayatnya sangat jelas. Faktu harthakum anna syi'tum. Kalian boleh mendatangi ladangmu sesuai dengan keinginan kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Pak? Wah, ini banyak anak-anak nih, gawat nih. Ayatnya begitu. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka kalian boleh mendatangi ladang-ladang kalian sesuai dengan keinginan kalian. Boleh dari arah mana saja. Yang penting tepat sasaran. Ya. Yang penting tepat sasaran. Sholat. Ya. Allah menggunakan kata imro'ah di sini, Bapak Ibu. Karena apa? Imro'ah ini menjadi wakil dari pasangan, tapi yang dia itu di kemudian hari tidak sejalan dengan
suaminya. Nggih, dengan suaminya. Walaupun nanti ada perkecualian. Ada perkecualiannya. Jadi tidak semua kata imro'ah itu mewakili istri yang di dalam hari-harinya atau di endingnya itu tidak sejalan dengan suaminya. Tidak menjalankan fungsi sebagai seorang istri yang bisa seiring sejalan menuju ridhonya Allah gitu maksudnya. Ini istrinya Abu Lahab kompak nggak dengan suaminya? Kompaknya tapi kompak kemana? Maka dia tidak disebut sebagai zaujah, tapi disebut sebagai imro'ah. Coba kita tadabburi surat At-Tahrim. Di sana Allah berfirman, wa daraballahu masalan lil ladzina kafarum ra'ata nuhi wa imra'ata lut. Allah menggunakan kata imro'ah untuk istri siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Di ayat berikutnya Allah kembali menggunakan kata imro'ah. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Jadi kata imro'ah itu digunakan untuk mewakili istri yang tidak seiring sejalan dengan suaminya dalam urusan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menggunakan kata imro'ah. Walaupun di dalam surat Ali Imran ayat 35, surat Ali Imran ayat 35, Allah menggunakan kata imro'ah untuk istrinya Imran. Idz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nah, ini perkecualiannya. Dalam setiap segala sesuatu ada perkecualian. Kemudian Bapak Ibu, kata imro'ah ini ada dua cara menafsirkan, cara memaknai. Ayat sebelumnya apa? Sayaslana rongdata lahab, terus wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi yang pertama, ayat yang ketiga bersambung dengan ayat yang keempat. Makanya kan ada yang membacanya begini. Sayaslana rongdata lahabi wamro'atuh. Kan gitu nggih? Ya kan? Ada yang membacanya sayaslana rongdata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mbuh maca kayak gue pada ngerti maksudnya orang gitu loh. Yang disambung dengan yang dipisah. Padahal itu adalah punya makna sendiri-sendiri. Kan dari ayat 1 yang dibahas siapa? Dari ayat 1 Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Membahasnya siapa? Abu Lahab. Istrinya dibahas apa tidak? Tidak. Baru dibahas pada ayat yang keempat. Wa imra'atuhu. Jadi imro'ah yang pertama ketika dia diikutkan pada ayat sebelumnya ditafsirkan bahwa nanti istrinya Abu Lahab itu akan mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang didapatkan oleh suaminya. Jadi sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh. Jadi si imro'ahnya, si istri Abu Lahab ini dapat siksaan, dapat azab sebagaimana yang didapat suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahumullah, ketika kita mulai dari ayat yang keempat, maka istrinya itu punya tema pembahasan sendiri. Jadi ketika sudah sayaslana rongdata lahab, Abu Lahab itu akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, sudah selesai di situ, titik. Kita mulai tema baru. Siapa? Istrinya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya hammalah. Hammalah artinya apa? Ibu-ibu, hamil. Hamil. Yang benar hamil apa hamil? Kalau bahasa Arab hamil, kalau bahasa Indonesia hamil. Ya gitu aja, selesai. Nggak usah bikin ribet. Ya kan?
Walaupun kalau dikembalikan kata hamil sama dengan kata hamid, hamid dengan hamid, oh, beda itu Pak. Tapi di Indonesia pakai Abdul Hamid apa Abdul Hamid? Nah, pakai hak kan? Wah, itu bedanya, artinya beda itu. Oke. Jadi imro'ah yang pertama ikut kepada ayat sebelumnya, yang kedua tema pembahasan baru. Wa imro'atuhu hammalatal hatab. Bapak Ibu rahimakumullah, kata hammalah artinya itu kan membawa. Orang yang hamil itu artinya membawa apa? Janin ya, membawa. Lah kalau hammalah itu membawanya itu tidak cuma sekali, Bapak Ibu. Membawanya tidak cuma sekali. Di situ ditambahkan tasdid, hammalah. Kalau membawanya sekali, hamilah. Hamil. Tapi ibu-ibu kapok hamil nggak, Bu? Ibu-ibu kapok hamil nggak? Kalau ditanya, Bun, hamil itu enak nggak sih? Kayaknya nggak ada yang jawab enak gitu. Kayaknya nggak ada. Semuanya jawab nggak enak. Melahirkan sakit apa enggak? Jawabannya sakit. Mau hamil lagi nggak? Nggak ada jawaban. Mau melahirkan lagi nggak? Masya Allah. Makanya sebetulnya makhluk yang kuat itu laki-laki apa perempuan sih? Sekuat-kuatnya Pak Supri ya, sekuat-kuatnya gitu. Testimoni aja. 3 hari kasih wajan di perut beliau, ditaleni itu 3 hari aja. 3 hari. Jadi BAB di bawah, tidur di bawah, tahan nggak Pak? Ya, ini para ibu 9 bulan. Okay? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu-ibu kita, okay? Dan wanita-wanita solehah, Insya Allah. Si Ummu Jamil ini Pak, dia hammalah, membawa, dan tidak cuma sekali. Maksudnya apa? Yang dibawa apa? Al-Hattab, kayu bakar. Nanti hammalah di sini juga punya 2 makna. Makna yang sesungguhnya, makna hakiki dan makna majazi. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya dari ayat ini kita belajar kalau membawanya cuma sekali itu kan wajar. Tapi kalau membawanya berkali-kali, tujuannya apa? Si Ummu Jamil ini membawa kayu bakar, tujuannya apa, Pak? Melampiaskan kekesalannya, melampiaskan kebenciannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita itu menjadi orang yang sabar dalam berbuat kemaksiatan. Saya nggak salah ngomong loh ya. Sabar dalam berbuat kemaksiatan. Coba Bapak Ibu rahimahumullah, panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 174 dan 175. Itu menceritakan tentang orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab itu, wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menukarkan ayat itu dengan harga yang sedikit. Menukar dengan harga yang sedikit pembahasannya panjang Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini? Ulaika yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidaklah makan, memasukkan makanan ke dalam perut mereka kecuali neraka, illan nar. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Bapak Ibu panjenengan RT-an ora disapa, baper enggak? Bu, jenengan RT-an dawisan ora disapa loh. Ngesuke kira-kira RT-an maning dawisan maning apa ora? Ini enggak diajak cerita sama Gusti Allah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih.
Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu orang yang menjual apa? Ad-dhalalah bil huda, menjual kesesatan dengan petunjuk. Bodoh banget ya. Wal 'adzaba bil maghfirah, menjual azab dengan ampunan. Lihat kalimat yang terakhir Bapak Ibu. Fama asbarahum 'alan nar. Bagaimana bisa mereka itu sabar terhadap neraka? Ya. Nanti persoalan infak juga ada ayat yang unik Bapak Ibu, persoalan infak ya. Kaitannya dengan ayat yang terakhir, fi jidha hablum min masad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ummu Jamil ini kan bangsawan. Bukan bang sing tangine awan gitu ya. Bangsawan betulan ini, bangsawan betulan ya. Beliau itu kan saudarinya Abu Sufyan. Namanya kan Arwa bin Harb, keluarga terhormat, orang kaya Bapak Ibu. Itu yang mestinya kalau dia jalan, nyuruh budaknya duduk, dia numpang digotong itu layak. Tapi karena kebenciannya kepada Rasulullah, dia melakukan pekerjaan hina. Apa? Bawa kayu bakar, Bun. Bawa kayu bakar. Hina enggak? Itu pekerjaan bangsawan apa pekerjaan budak? Pekerjaan budak. Dilakukan karena apa? Kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita melakukan hal yang sama. Kebencian kita terhadap sesuatu kemudian membuat kita jatuh dalam kehinaan tanpa disadari. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, namanya gotong, membawa, capek enggak? Capek. Dua. Jadi yang pertama jatuh hina dia. Yang kedua lelah. Yang ketiga menyiksa Bapak Ibu. Menyiksa. Karena apa? Dia itu, ibu-ibu pernah gendong Bu? Kalau bapak-bapak kan nggak gendong ya. Memang wanita dan laki-laki diciptakan berbeda. Kalau ibu-ibu membawa beban biasanya diapain Bu? Digendong. Kalau bapak-bapak dibopong. Emang beda nggih? Iya, dipanggul. Kalau ibu-ibu digendong. Gendong itu pakai apa? Selendang, pakai tali. Nah, itu nanti kan di ayat terakhir fi jidha habl. Habl itu artinya tali. Jadi sudah dia jatuh hina, dia lelah, yang terakhir menyiksa. Menyiksa diri sendiri hanya karena melampiaskan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada 3 ya. Yang pertama jatuh hina, yang kedua lelah, yang ketiga tersiksa, yang keempat nanti insya Allah. Yang keempat. Okay. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pelihara sakit hati kita. Kalau sakit hati tolong jangan lama-lama. Bisa jadi kita masih sakit hati, ya baperin seseorang, orangnya sudah ketawa ketiwi gitu loh. Rugi nggak jenengan? Jenengan benci sama saya, ngerasani awan bengi esuk sore, nyonge lagi cekakak cekiki karo bojoku, rugi nggak jenengan? Kan gitu. Jangan lama-lama Pak kalau sakit hati. Makanya Islam kan membatasi, tidak boleh seseorang itu berselisih, tidak bertugur sapa selama 3 hari. Tapi anu wong matematika, jadi pinter. Telung dina, hari ketiga saya sama sesaruni selisih ya. Berarti ini hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad sore kan injury time. Ya bal-balan baik. Maka sebelum maghrib saya negur beliau. Assalamualaikum Ustaz. Jawab Waalaikumsalam. Yang 3 kan udah angus tuh. Seninnya lanjutin lagi 3 hari lagi. Ya enggak begitulah Bapak Ibu. Jangan begitu lagi. Udah kalau sakit hati jangan lama-lama. Kita hanya ngetut kesehatan saja Bapak Ibu. Iya, jangan dengan lama-lama. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya itu kan duniawi banget. Ya, hari ini kadang orang mendendam itu sebetulnya sudah selesai masalahnya tapi masih dipelihara dendamnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Kata hamalah ada 2 tafsir. Yang pertama tadi kami sebutkan makna hakiki.
adalah dia pembawa kayu bakar. Betul-betul membawa kayu bakar. Bangsawan, Bapak Ibu, orang terhormat, orang kaya, kemana-mana membawa kayu bakar. Dan kayu bakarnya kalau di Arab sana, kira-kira kayak di Indonesia enggak? Rapi enggak? Ternyata yang dibawa itu kayu-kayu berduri, Bapak Ibu. Kayu-kayu berduri. Kan tumbuhan di padang pasir itu jarang yang ada daunnya. Nggih? Untuk ngirit air mereka itu jadi tumbuh menjadi pohon berduri, itu yang dibawa. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna majazi. Makna majazinya apa? Hamalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kayu bakar itu untuk apa? Bakar. Maksudnya apa? Provokator. Bahasa para bundanya kompor, ya Bun. Kompor meleduk. Ya. Jadi itu memang sungguhan, Pak. Itu memang sungguhan. Si Ummu Jamil ini kerjanya ke sana sini jadi provokator. Dan bukan hanya Ummu Jamilnya, Abu Lahabnya juga. Ini kompak Apple. Ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, misalnya pada musim haji gitu, ada orang-orang datang ke Mekah berdakwah kepada para musafir itu, di belakangnya ada seseorang yang mengikuti, bawa batu lempar-lempar gitu, sampai orang-orang heran, itu dua orang itu siapa? Ya kita kebahagiaan. Yang ketiga, air mata buaya. Saya kasihan kepada buaya dalam urusan air mata, dan saya kasihan dengan domba dalam urusan apalagi kambing hitam. Jadi di Indonesia banyak binatang ajaib, segala sesuatunya bisa berubah menjadi kambing hitam. Oke. Kemarin ada orang ke Jakarta, ya hal yang sama dialami bapak saya, karena orang kampung, jadi kacanya kan bening banget gitu ya Pak ya, kacanya kan bening banget, jendelanya full kaca gitu kan, dikiranya tidak ada pintunya, jadi jalan banter ditabrak, jedot, bendol kan, golengan tiga kepripun, wong desa, itu sih di kambing hitam kan siapa Pak? Pintunya Pak. Jadi pintu kaca bisa berubah menjadi kambing hitam. Oh, apa baik bisa berubah menjadi kambing hitam? La yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kita dengarkan pemandangan dan dulu Bapak Ibu. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu rahimakumullah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sebuah pemakaman, ya, diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Faqala, beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yashtatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Jadi Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah mendikau kepada para sahabat, ini penghuni kuburan ini sedang menerima azab, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Ada makna tersirat dari sabda Rasulullah ini Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah ketika kita semua diberi keterbatasan pendengaran dan penglihatan. Karena kalau kita diberi pendengaran, penglihatan sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah, kayaknya orang kali turun. Bayangin jenengan sarean sini mana? Sareannya sini mana? Sarean perumahan ini mana? Jenengan lewat pinggir kuburan gitu Pak, dengar orang lagi diazab, kira-kira berani ke sana lagi enggak? Rasulullah diberi fasilitas itu. Ya. Kita tidak diberi penglihatan sebagaimana penglihatan yang ada di mikroskop. Okay? Yang bisa memperbesar kutu sampai 150.000 kali. 150.000 kali. Sehingga kutu itu Pak, ketika mencengkram rambut, ada gigi-giginya Pak, kakinya. Taringnya juga serem banget. Nah, kira-kira jenengan mirsani bojone anak tumane dengan pandangan mata mikroskop, kok turu bareng meneh apa ora? Kuwi masalahe.
Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan yang Allah berikan kepada kita. Ada maknanya, iya. Okay. Jadi Rasulullah lewat di satu makam yang ternyata beliau kabarkan ini penghuni kuburan ini, dua kubur ini sedang diazab, dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang pertama itu dia diazab karena sembarangan kencing, Pak. Sembarangan kencing, jadi tur tidak pakai toharo, selentik kloping duduk, setelah itu masukkan sarangnya. Wallahi, wong kayak gue sholatnya orang gadang sah, ya kan? Orang gadang sah, mau diselentik kloping duduk, tung, kecuali kalau dia istijmar pakai apa? Ya kan? Pakai batu itu kan bisa. Tapi kan harus wudhu dulu. Ya, kadang-kadang bapak supir truk juga sayang sama kendaraannya ya, turun di tengah jalan, rodane mobilnya dewek tepipisi. Satu. Yang kedua, apa dosanya? Namimah, yamshi bin namimah. Dia kemana-mana namimah, Pak. Ngadu domba. Iya. Jadi itu yang menjadi sebab dia mendapatkan azab kubur. Maka Rasulullah kemudian mematahkan ranting. Nah, di sini diterangkan ada ranting pohon gitu ya, tapi ada juga yang mendatangkan ranting kurma. Ranting kurma. Kemudian rantingnya dibagi dua sama persis, diletakkan di dua kuburan itu. Sahabat kan bertanya, "Loh, jenengan ngapain ya, Kanjeng Nabi? Ngapain ya Rasulullah?" Mudah-mudahan Allah berkenan meringankan azab buat mereka sampai ranting ini kering. Kira-kira berapa hari itu? Yang kalau belarak gitu ya. Jadi itu bahayanya namimah gitu. Ada kisah juga seorang yang hendak membeli budak. Budaknya harganya murah, tapi sudah dikasih warning. Ini budaknya murah, wahai tuan, tapi dia suka namimah, nggak apa-apa lah. Aku cuma memanfaatkan tenaganya. Nah, satu saat blunder. Nanti kita kisahkan pada pertemuan yang akan datang. Begitu Bapak Ibu, ternyata belum selesai. Oke, insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas saat yang terakhir. Mudah-mudahan bersabar menunggu episodenya selesai. Karena ya kita harus selipkan berbagai macam kisah supaya lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.